Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan kita menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan tujuan daripada diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di bulan Syawal. Setelah kita melaksanakan 1 bulan penuh puasa Ramadan, kemudian kita sekarang sudah menginjak di bulan Syawal. Apakah kita sudah mengambil pelajaran yang banyak? Apakah kita sudah mendapatkan apa yang ada ketika di bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran? Tentunya kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan pahala yang begitu banyak yang Allah berikan kepada setiap hambanya yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, anak cucu Adam alaihissalam, pasti dan selalu memiliki dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Para ulama mengatakan tidak ada dosa besar yang dilakukan atau dibarengi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil yang apabila dilakukan terus-menerus. Jadi setiap kita apabila melakukan dosa dibarengi dengan istighfar, maka dosa itu akan hilang, dosa itu akan mengecil, tidak akan menumpuk. Seperti halnya hutang, apabila kita menghutang akan bertambah terus apabila kita terus berhutang, walaupun sedikit demi sedikit. Begitu pula apabila kita berbuat maksiat, berbuat dosa terus-menerus, maka tidak ada yang disebut dengan dosa kecil. Dosa yang kecil pun akan menjadi besar. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan maghfirahnya membuka luas kepada setiap hambanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan jalan-jalan kebaikan untuk kita lakukan, untuk kita tempuh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka memperbaiki diri kita. Bagaimana caranya? Di antaranya yaitu sebagaimana sabda Nabi SAW, 3 jalan untuk memperbaiki diri kita. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da shalah fadzalikumur ribat. Di antara jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita tempuh untuk memperbaiki diri kita tatkala kita punya kesalahan, tatkala kita selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan, beritahukan amalan yang dengannya akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Tentunya para sahabat yang mulia alaihimussalam, mereka berlomba-lomba tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hadis. Mereka bersemangat tatkala Rasulullah menyampaikan suatu hadis, mereka langsung bersegera, bergegas ingin mendengarkan apa hadis tersebut, apa amalan yang akan disampaikan Rasulullah, apa amalan yang harus kita kerjakan, apakah amalan kebaikan ataukah perkara yang harus kita tinggalkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama yaitu menyempurnakan wudu di saat yang sulit. Di saat-saat yang sulit kita selalu berwudu, tidak pernah meninggalkan wudu. Bahkan tatkala kita hendak tidur pun kita disunahkan untuk berwudu. Jadi bukan hanya ketika hendak sholat saja, ketika kita batal dari wudu langsung bergegas kita wudu kembali, menjaga wudu kita. Bahkan ada juga sholat wudu, tatkala kita selesai berwudu hendaklah melaksanakan sholat wudu 2 rakaat, sebagaimana dikerjakan oleh sahabat Nabi SAW yang mulia, yaitu Bilal bin Rabah, yang Rasulullah SAW mendengar langkah kaki Bilal bin Rabah. Padahal waktu itu belum disunnahkan untuk melaksanakan sholat wudhu, akan tetapi wahyu masih turun. Kalau kita melaksanakan hal yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, tentu saja itu termasuk perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi pada zaman Nabi SAW, para sahabat melakukan perbuatan baik walaupun tidak disuruh oleh Nabi SAW, karena hal itu bakalan ada teguran atau penetapan dari Nabi SAW. Kalau kita alhamdulillah sekarang agama telah sempurna, telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan, tidak perlu kita tambah-tambah, tinggal kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan kita menjauhi apa-apa yang telah dilarang olehnya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Di sini tadi diperintahkan untuk memperbanyak atau menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Sungguh kita sulit ketika kita mau tidur, berat rasanya ingin berwudu kembali. Kemudian tatkala kita batal wudu, mungkin malas untuk berwudu kembali. Yang alhamdulillah di negeri kita banyak air bergelimpahan di mana-mana. Tinggal kita memperbanyak atau menyempurnakan wudu-wudu kita. Yang mana pada saat itu Bilal bin Rabah dikatakan oleh Nabi SAW, ya Bilal, aku mendengar langkah kakimu di surga.
mendengar telapak kakinya, detakan sendalnya. Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Bilal pun mengatakan, ya Rasulullah, aku melaksanakan salat 2 rakaat setelah melaksanakan wudu. Maka kata Rasulullah SAW, itulah yang menyebabkan aku mendengar langkah kakimu di surga. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat, yang diamalkan oleh orang-orang soleh. Karena kita tidak tahu dari jalur mana, dari amal perbuatan yang mana yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya kita semua berlomba-lomba dalam kebaikan. Apapun kebaikan tersebut, apakah itu fardu ain, apakah itu fardu kifayah, apakah itu perbuatan sunnah, kita laksanakan. Jangan kita katakan itu kan hanya sunnah, nggak perlu kita kerjakan. Orang lain dapat pahala, apa kita dapat pahala? Kalau kita tidak mengerjakan, kita tidak akan dapat pahala. Begitu juga fardu kifayah. Kalau sebagian orang melaksanakan, yang lain sudah gugur, yang tidak mengerjakan, apakah dapat pahala? Tentu saja tidak. Maka dari itu kita berlomba-lomba. Walaupun itu fardu kifayah, kita paling depan untuk melaksanakan amalan tersebut. Walaupun itu perbuatan sunnah, kita kerjakan, ya. Paling depan kita mengerjakannya. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, memperbanyak melangkah menuju masjid. Berbanyak melangkah menuju masjid. Setiap dikumandangkan azan 5 waktu, kita berangkat menuju masjid. Jangan kita malas-malasan. Apalagi tidak ada uzur, hujan tidak ada, di rumah pun tidak ada yang mengganggu kita, yang menghalangi kita untuk berangkat ke masjid. Maka segeralah laksanakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunaikanlah. Karena apabila kita berangkat ke masjid, 1 langkah kita mau berangkat ke masjid, diampuni dosa-dosa kita. Kemudian 1 langkah lagi akan mengangkat derajat kita. Tentunya kita ingin diampuni dosa-dosa kita, karena kita tidak maksum, kita tidak terjaga, kita bukan orang yang dijaga dari dosa-dosa. Kita semuanya punya dosa. Maka kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap derajat kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mengangkat derajat kita bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah kekayaan yang kita miliki, istana yang megah, akan tetapi ketakwaan kita yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan menyelamatkan kita nantinya. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Adapun tatkala kita diberikan harta, diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, maka kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Bahkan tatkala kita sering-sering datang ke masjid dan bahkan menggantungkan diri kita atau hati kita selalu terkait dengan masjid, kita tidak tenang tatkala di rumah pengen berangkat ke masjid, pengen segera bergegas ke masjid. Tatkala mendengar seruan azan, hati kita selalu bergetar, ingin berangkat ke masjid. Bahkan ada satu keutamaan, kita akan termasuk ke dalam 7 golongan, di mana pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Jadi ibadah kita tunaikan di masjid, ibadah sholat yang wajib kita tunaikan di masjid. Dari subuh sampai isya kita laksanakan. Kecuali yang sunnah-sunnah kita laksanakan di rumah. Adapun yang wajib kita laksanakan di masjid. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an.
Kemudian yang ketiga yaitu menunggu salat setelah salat. Menunggu salat setelah salat, misalnya tatkala kita salat maghrib duduk menunggu sampai waktu isya. Menunggu salat, waktu salat isya itu akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Betapa beruntungnya kita tatkala kita hanya menunggu waktu salat. Misalnya kita datang ke sini lebih awal, melaksanakan salat sunnah dan menunggu jamaah yang lainnya datang. Tentu saja pahalanya lebih besar kita yang menunggu ketimbang daripada orang yang baru datang kemudian iqamat. Tentu saja kita lebih besar pahalanya yang menunggu salat setelah salat. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di akhir hadisnya, fadzalikumur ribaut. Apa itu? Itulah perjuangan, kata Rasulullah SAW. Jadi kita dituntut untuk berjuang. Tidak mudah untuk mengamalkan itu semua. Harus berjuang dengan tekad yang kuat, dengan kesungguhan kita. Kalau kita ingin menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, tentunya harus ada perjuangan dari kita. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Di khutbah pertama tadi kita telah mengetahui 3 jalan untuk memperbaiki diri kita, yang mudah-mudahan 3 jalan tersebut bisa kita tempuh. Walaupun masih banyak lagi jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang diberikan kepada setiap hambanya, tapi kita bisa melaksanakan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Walaupun salah satunya, syukur-syukur kita bisa melaksanakan semuanya, karena kita tidak tahu dari jalur yang mana kita bisa diterima amal ibadah kita, dari jalur yang mana kita ikhlas melaksanakan amal ibadah kita. Karena kita dituntut dalam beribadah itu harus dengan ikhlas dan mutaba'ah. Apa itu ikhlas? Karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak ikhlas, cuman mutaba'ah tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Kita ikhlas tapi tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak diterima. Harus ada dua-duanya. Harus ikhlas dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita laksanakan. Kalau ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dicontohkan juga oleh para sahabat, tidak perlu kita laksanakan. Untuk itu, marilah kita di hari yang mulia ini, di hari yang penuh keberkahan ini, kita berbanyak juga bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Hakimus shalah.